Dan ini adalah posisi starting grid balap pembangunan antar provinsi yang sepertinya lebih menggambarkan kondisi yang lebih realistis. Kita lihat jalannya balapan pembangunan di antara 6 provinsi di Jawa ini. Di bawah pemimpin Sultan Hamengkubuwono X di tahun 2017-2018, DIY ngegas dengan meningkatkan IPM sebesar 0,64 poin dari 78,89 ke 79,63, tertinggi di Pulau Jawa. Disusul di bawahnya oleh Jawa Barat dengan ketinggian kenaikan IPM sebesar 0,61 poin dari 70,69 ke 71,3. Di posisi ketiga, kemudian Provinsi Jawa Tengah menempel erat dengan kenaikan 0,6 poin dari 70,52 ke 71,12, dan ketiga provinsi lainnya kenaikan skor IPM-nya di bawah rata-rata kenaikan nasional yaitu 0,58 poin, di mana Banten hanya naik 0,53 poin dari 71,42 ke 71,5995. Kemudian Jatim naik 0,5 poin dari 70,27 ke 70,77, dan kenaikan terendah dialami oleh Provinsi DKI Jakarta yang kenaikannya hanya 0,41 poin dari 80,06 ke 80,47. Di tahun 2018, pergantian sopir terjadi. Ridwan Kamil ambil alih kemudi Jawa Barat dari Ahmad Heriawan, sementara Ganjar Pranowo melanjutkan balapan dengan kembali memimpin Jawa Tengah di periode kedua. Di periode 2018-2019, Jawa Barat langsung ngebut dengan menaikkan IPM sebesar 0,73 poin dari 71,3 ke 72,03. Tidak ketinggalan Jawa Timur dengan kenaikan yang sama 0,73 poin dari 70,77 ke 71,5, dan walaupun sudah diberi pur satu periode, Jawa Tengah hanya mampu menaikkan skor IPM 0,61 poin. Kembali, tiga provinsi kenaikan skor IPM-nya di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,53 poin. Sementara yang posisi skor total IPM-nya di bawah rata-rata nasional ada dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banten menempati posisi keempat dengan kenaikan IPM sebesar 0,49 poin dari 71,95 ke 72,44. Mengejutkan setelah sebelumnya paling ngebut, kali ini DIY kehabisan tenaga nyungsep dengan kenaikan hanya 0,46 poin. Walaupun skor IPM paling tinggi dibanding provinsi lainnya, ternyata kenaikan IPM DKI paling lambat hanya 0,29 poin dari 80,47 ke 80,76. Di tahun 2019 ini terjadi lagi pergantian sopir. Di Jawa Timur sopirnya berubah dari Pak Dekarwo menjadi Khofifah Indar Parawangsa. Tapi di tahun yang sama, di akhir 2019, pandemi menerpa dunia. Semua provinsi mengalami perlambatan, namun dengan semangat tinggi dari sopir baru, Jawa Timur paling ngebut di periode 2019-2020 ini dengan berhasil menaikkan IPM sebesar 0,21 poin dari 71,5 ke 71,71. Di posisi berikutnya Jawa Tengah dengan kenaikan IPM sebesar 0,14 poin dari 71,73 ke 71,87, dan Jawa Barat masih bertahan dengan berhasil menaikkan IPM sebesar 0,06 poin dari 72,03 ke 72,909. Di periode ini, tiga provinsi kemajuannya jatuh di bawah rata-rata Indonesia 0,02 poin. Nah, Banten kenaikannya hanya 0,01 poin dari 72,44 ke 72,45. DKI Jakarta hanya 0,01 poin dari 80,76 ke 80,77. Sementara Yogyakarta nyungsep mengalami kemunduran dengan penurunan IPM sebesar minus 0,02 poin dari 79,99 ke 79,97. Di periode 2020-2021, orang sudah mudah terbiasa dengan pandemi sehingga provinsi pada mulai menginjak lagi pedal gas mereka untuk membangun. Jawa Timur dengan sopir barunya berganti menjadi Khofifah memiliki semangat yang sangat besar dan berhasil ngebut menaikkan skor IPM sebesar 0,43 poin dari yang asalnya 71,71 ke 72,14. Jawa Barat pun bisa menekan pedal gasnya dibanding provinsi lain lebih kencang dengan berhasil menaikkan skor IPM sebesar 0,36 poin dari 72,09 ke 72,45. Kali ini ada 4 provinsi yang kenaikan skor IPM-nya di bawah rata-rata Indonesia yang mencapai 0,35 poin. Kali ini DKI Jakarta baru berhasil menaikkan poin IPM sebesar 0,34 poin dari 80,77 ke 81,11. Di bawahnya ada Jawa Tengah yang hanya bisa menaikkan IPM sebesar 0,29 poin dari 71,87 ke 72,16. Lalu Banten naik 0,27 poin dari 72,45 ke 72,72. Dan terakhir Yogyakarta hanya 0,25 poin dari 79,97 ke 80,22. Di periode 2021-2022 ini sepertinya Jawa Timur kehabisan energi duluan. Pasca pandemi, Jawa Barat
bangkit lebih cepat, memimpin dengan berhasil menaikkan skor IPM sebesar 0,67 poin dari 72,45 ke 73,12. Lalu di posisi bawahnya Jawa Tengah yang berhasil menaikkan IPM sebesar 0,63 poin dari 72,16 ke 72,79. Kedua provinsi ini lebih ngebut dari rata-rata Indonesia yang kenaikannya sebesar 0,62 poin. Di bawah rata-rata nasional, Provinsi Jawa Timur yang kenaikan skor IPM-nya sebesar 0,61 poin dari 72,14 ke 72,75. Lalu Banten dengan kenaikan sebesar 0,6 poin dari 72,72 ke 73,32. Lalu Jakarta dengan kenaikan 0,54 poin dari 81,11 ke 81,65. Dan di posisi terakhir Yogyakarta 0,42 poin dari 80,22 ke 80,64. Sekarang kita telah berada di akhir balapan dan ini klasmen akhir. Di papan atas DKI Jakarta dan DIY masih memimpin. Jarak keduanya terlihat berkurang. Bila di awal balapan tahun 2017 jarak mereka adalah 1,17 poin, maka di akhir balapan indeks pembangunan manusia pada tahun 2002 jarak antara DKI Jakarta dengan DIY adalah 1,01 poin atau mendekat sebesar 0,16 poin. Di papan bawah ada 4 provinsi yang tahun 2017 dipimpin oleh Banten dengan skor 71,42 poin. Di paling buntut adalah Jawa Timur dengan skor 70,27 poin. Jarak antar keduanya adalah 1,15 poin. Namun rupanya di tahun 2022 jarak ini memendek menjadi 0,57 poin saja, di mana skor Banten di depan 73,32 poin dan Jawa Timur adalah 72,75 poin. Di sini terlihat persaingan sangat ketat di antara 4 provinsi. Dan jarak antara papan atas dengan papan bawah pun semakin mendekat. Jarak antara DIY dengan Banten yang awalnya tahun 2017 mencapai 7,47 poin menjadi hanya 7,32 poin di tahun 2022. Secara keseluruhan yang merangsek ke depan adalah Jawa Timur, disusul oleh Jawa Barat. Walaupun posisi ranking IPM tidak berubah, namun terlihat bahwa tenaga mobil yang digambarkan oleh besar anggaran per kapita yang dialokasikan tiap provinsi untuk membangun selama 5 tahun tidak terlalu berpengaruh. Namun sepertinya dari sisi kelihayan drivernya yang lebih berpengaruh. Dari grafik ini terlihat bahwa total anggaran per kapita 6 tahun dari 2017 ke 2022 yang dihabiskan oleh Jawa Barat paling kecil dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya. Namun selisih kenaikan IPM-nya tertinggi kedua setelah Jawa Timur dengan alokasi anggaran hanya 15,36 juta rupiah per kapita selama 5 tahun atau yang terkecil Jawa Barat bisa menaikkan IPM sebesar 2,43 poin. Jawa Timur yang berhasil menaikkan skor IPM tertinggi sebanyak 2,48 poin atau 0,05 poin atau 2,05 poin lebih tinggi dari Jawa Barat, menghabiskan anggaran 18,49 juta rupiah per kapita atau 3,13 juta rupiah lebih tinggi dari Jawa Barat. Jadi sekitar 20,37% dari alokasi anggaran per kapita Jawa Barat. Dengan kata lain, Jawa Barat dengan keterbatasannya, bayangkan mobil Alya ternyata bisa memaksimalkan dayanya, seperti mobil Daihatsu Alya yang menarik hampir 50 juta penduduk, bisa lebih ngebut dari Toyota Innova yang menarik beban yang tidak sampai 40 juta jiwa. Bahkan truk Scania yang tenaganya jauh lebih gede yang menarik hanya 10-11 juta penduduk pun kalah ngebut. Lalu bagaimana klasmen akhir? Dari sisi skor IPM, DKI Jakarta masih memimpin dengan 81,65 poin. Tapi balapan pembangunan ini bukan balapan yang adil bila hanya mempertimbangkan IPM saja, karena titik awalnya berbeda. Yang lebih adil dengan melihat usahanya yang terlihat dari kenaikan skor. Kenaikan skor tertinggi dari balapan 2017-2022 ini adalah Jawa Timur dengan kenaikan skor sebanyak 2,48 poin, disusul Jawa Barat dengan 2,43 poin. DKI Jakarta yang memimpin skor IPM ternyata berada di posisi paling bontot kenaikannya, hanya berhasil menaikkan skor IPM sebesar 1,59 poin. Tapi ini pun belum terlihat adil karena belum mempertimbangkan tenaga atau alokasi anggaran masing-masing provinsi dengan penduduk yang harus dilayani setiap provinsi tersebut. Dengan mempertimbangkan pencapaian kenaikan skor IPM selama 2017-2022,
jumlah alokasi anggaran yang dibelanjakan untuk pembangunan, serta jumlah penduduk yang harus dilayani, maka terlihat Jawa Barat lah yang paling kecil biaya per kapita untuk dihabiskan untuk menaikkan 1 poin IPM. Dengan kata lain, Jawa Barat efisiensinya tertinggi, juara lah, di mana dengan sumber daya yang terbatas, beban pelayanan yang tinggi, berhasil memaksimalkannya dengan ngebut sengebut-ngebutnya menjadi hasil yang nyata. Wuyuhan bisa.